Saya nggak bisa gerak sama sekali. Oke. Nah, saya intip begini, itu ada naga warnanya biru. Aku keinget mimpi aku coba pada belakang. Pas pada belakang begini, persis kuntilanak di sini. Di jendela? Enggak, Di depan lo? depan muka begini. Wow. Matanya merah, nggak ada kelopaknya dan menyeringai gitu. Gue yakin ini pesugihan. Karena kuntilanak ini bentuknya dia nenek-nenek, dia punya kaki kuda. Bilang numbalin kali ya. Karena kalau misalnya dari opah, gue pernah itu ratusan. Apanya? Sosoknya. Ratusan. Kalau omah lu? Nggak banyak, tapi gue yakin ya baik. Lu curiga opa lu berhubungan dengan satanik? Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di acara yang paling fenomenal Kalapuna. Dan kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, punya pengalaman yang di atas rata-rata karena punya pengalaman yang berhubungan dengan alam gaib, bagaimana dia berkomunikasi dan bagaimana mimpi-mimpinya tentang dia dan leluhurnya. Jadi daripada kita riwe, mendingan langsung kita tanya langsung dengan narasumber kita pada hari ini adalah Mas Kamil. Makasih Bang Mongol. Mas Kamil, apa kabar? Baik kan? Baik, Bang Status available atau udah diikat? Udah nikah. Kenapa suka tato, Mas? Sebenarnya panjang juga sih Bang Mongol. Seberapa kira-kira? Semeter boleh? 2 kilo. Oh, 2 kilo. Nah, jadi ceritanya karena memang dulu agamanya kuat juga, kayak sholat segala macem. Ya minimal juga kalau sholat sehari sekali lah atau 2 kali lah, maghrib atau zuhur. Nah, mulai dari punya kejadian yang kayak gitu tuh kayaknya kayaknya terlalu bersih nih gitu loh. Jadi terlalu sensitif dan gak kuat juga sebenarnya. Oh, jadi punya pengalaman nggak yang berhubungan dengan dunia beside kita, dunia gaib itu dari usia berapa kira-kira, Mas? Lucunya di umur 17 tahun. Wah, jadi di usia akil balik gitu. Bukan dari kecil. Bukan dari kecil. Nanti udah di usia akil balik baru bisa punya sixth sense. Begitu dimimpiin baru kelihatan semua, bisa flashback, tahu apa leluhurnya gimana, bahkan sampai yang punya supir siapa, punya anjing berapa, pernah dikasih anjing segala macam. Mas Kamil orang mana sih sebenarnya? Campuran sih. Buton di bau-bau tahu ya. Buton, terus juga Palembang sama Solo. Oh, manggil opa? Oh ya, karena Opa. timur ya. Iya, opa. Oh, jadi bisa dalam mimpi itu bisa opa tuh punya apa aja bisa? Bisa. Bahkan baru karena memang begitu ya, maksudnya udah lama pengen switch off dulu lah, maksudnya udah nggak mau lelet dulu. Pas begitu anak lahir, seminggu sebelum anak lahir dimimpin yang wah ini kayaknya harus sensitif lagi nih, karena takut kan, maksudnya ya anak pertama terus takutnya kenapa gitu. Jadi emang harus lebih sensitif lagi. Mas Kamil ceritain sih gimana awalnya bisa bersinggungan dengan alam gaib dan mimpi-mimpi yang semua mimpi itu seakan-akan memberi petunjuk. Dulu sama sekali nggak bisa lihat apa-apa, kayak ya udah nggak percaya lah gitu loh sama hal gaib. Nah, pas di umur 16-17 tahun, ada kejadian yang parah sih, menurut aku parah ya. Karena 3 hari 3 malam, setiap jam 2, aku kebangun dan deg-degan. Deg-degannya itu parah, jadi sampai yang gimana, kayak kita saking ketakutannya di malam pertama. Nah, mimpinya itu posisinya, kita kayak tidur nih, kita kayak mimpi, tapi kita di posisi yang sama. Oke. Nah, saya nggak bisa gerak sama sekali. Oke. Nah, saya intip begini, itu ada naga warnanya biru, kayak ngeluarin aura-aura biru, itu ngelingkarin kepalanya di sini. Di pala lu? Iya, jadi kalau aku bilang dia 2 kali lipat dari tinggi badan aku, karena dia ngelingkar begini kan posisinya kan, logikanya kan begitu. Nah, itu baru kebangun dan deg-degan. Akhirnya aku coba wirid ya, kayak ya Allahu Akbar sampai ketiduran. Oke, tidur. Malam keduanya, karena memang kebetulan habis sholat malam, aku juga taruh tasbih. Nah, tiba-tiba malam keduanya itu sama mimpinya. Dalam mimpi aku di kamar aku sendiri, posisinya yang sama.
Tapi di depan ada opah aku. Kan opah manggilnya Ical ya. Cal, jangan takut, di belakang kamu ada kuntilanak. Aha. Dia cuma bilang kayak gitu. Nah, tiba-tiba kebangun dengan posisi yang sama, tapi nggak mungkin ada opah karena udah meninggal. Oke. Ya kan? Karena aku keinget mimpi aku coba pada belakang. Pas pada belakang begini, persis kuntilanak di sini. Di jendela, Enggak, di depan lo. depan muka begini. Wow. Itu kalau misalnya apa ya, kalau ya aku kan juga suka nonton konten horor dan aku tahu ini kuntilanak bohong atau enggak. Jadi kuntilanak yang asli, Oke. yang menurut aku. Karena memang dia nggak ada kelopaknya. Nggak ada kelopak. Nggak ada kelopaknya. Matanya merah, nggak ada kelopaknya dan menyeringai gitu. Cuma Oke. hehehe. Dan Nggak kondisi hihi, nggak. enggak cuma Hanya- hehehe gitu. Nah, Oke. karena memang kasur aku sama lemari baju juga nggak nyampe atas yang biasa. Di situ ada kan kuntilanak juga. Yang Oke. kakinya lagi begini-begini. Oke. Nah, karena udah saking takutnya balik badan lah. Karena memang ini kasur, jadi di sini ada kuntilanak juga yang lagi gini ngeliatin aku. Rambutnya, aku tahu dia ngeliatin aku karena rambutnya turun ke bawah dan dia ngeliat ke aku. Oke, berarti ke total ada 3. Baru ketahuan 1, 3. 2, 3. Iya. Terus gimana, Mas? Cuma bisa merem, terus ya wirid, Allahu Akbar sampai ketiduran. Oke, jadi dari hari pertama mimpi, hari kedua solusinya adalah melakukan wirid Iya, dan ketiduran. pasti, ya. Setelah ketiduran ini mimpi lagi atau enggak? Enggak, langsung bangun-bangun ya pagi udah kayak biasa aja. Oke. Nah, hari ketiga ini yang aku bilang yang paling epic. Mhm. Jadi aku tidur, terus aku tuh kayak terbang, Bang Mua, loncat, terus ke langit, terus tiba-tiba ke satu pantai yang karang semua, kayak pinggir laut lah, tapi ya karang semua. Di depan aku ada 2 cowok, nggak pakai baju, pakai celana pendek segini, aku masih inget banget, ijo. Dan ijonya ini bukan ijo apa ya, kayak celana ijo glossy gitu. Dia punya list di sini emas, di sininya juga emas. Oke. Nah, 2 cowok itu cuma bilang sudah ditunggu di bawah. Terjun aku tiba-tiba langsung Ke ke dalam bawah. air. Nah, nyampe di bawah itu aku ngeliat apa ya? Tangganya gede banget. Kiri kanan tuh ada satu apa ya? Kipas yang dari bulu. Aku nggak bilang bulu ayam juga karena nggak mungkin segede itu bulu ayam. Oke. Itu ngipas pelan-pelan begini. Oke, and then lu turun. Aku naik ke atas. Oh, naik ke atas. Nah, di balik tirai itu ada sosok perempuan. Dia cuma bilang, ini anaknya. Dia nanya sama sebelahnya cowok. Terus cowok itu cuma bilang, iya ini anaknya. Si perempuan itu cuma bilang, oh iya, dia sudah siap. Terus lu kebangun atau masih tetap Langsung terbang dulu, langsung balik lagi. Itu ke tempat tidur? itu kayak kalau kita mimpi kaget jatuh tuh gimana sih? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dari situ baru bisa yang sensitif. Dari mimpi ketiga itu. Ada satu keyakinan dalam diri aku kayak coba dia sholat matiin lampu, mungkin biar lebih khusyuk kan. Oke, gue mau nanya, di saat lo sholat pakai lampu itu apa yang terjadi? Nggak pakai lampu itu, gelap gitu. Banyak banget. Jadi kan gini, ada momen seperti kayak gue lagi melakukan ibadah menurut agama Mongol, Iya. gue matiin lampu, gue merasa gue nggak di lampu, gue nggak merasa gue nggak di kamar gue. Itu kayak di sebuah tempat yang sangat tenang banget, tapi hingar-bingar. Beda. Gue tuh bisa merasa tenang sekalipun itu gue bisa melihat something yang wow gitu. Nah di saat lu mencoba sholat itu dengan kondisi nggak ada lampu, lu ngelihatnya apa aja? Tenang ya, karena memang posisi kita ya kita di dalam sejadah, kita habis sholat. Tapi nggak tenang, karena aku percaya Bang Mongol. Yang aku nggak bilang diturunkan ya dari opah. Tapi kalau aku lebih percaya ada yang harus aku lanjutkan dari apa yang opah lakukan. Lu udah cari tahu opah lu siapa kepada keluarga? Kayak kemarin-kemarin juga aku sempet nanya, opah tuh kerjanya apa sih? Gak ada yang bisa jawab. Nggak bisa jawab apa tuh sengaja ditutupi?
Ditutupi pastinya. Kalau gua feeling sih ditutupi. Sama kayak gua banyak hal yang ditutupi. Lu anak keberapa? Kalau dari bapak anak pertama, tapi kalau dari ibu anak 5. Lu bersaudara total, nggak usah Total 6. Anak laki berapa? Anak laki 4, 2 perempuan. 2 perempuan. Saudara 4 laki lu dapat hal yang sama nggak? Sejauh ini nggak ada, baru gua doang. Buton dari jalur mama apa jalur bapak? Dari mama, Dari bapak Palembang. Palembang. Tapi kalau dari opah ya opahnya dari mama, karena ayahnya mama. Oke, berarti lu kena selepetannya karena generasi di atas nggak mau nerima. Gimana tuh maksudnya? Generasi di atas nggak mau menerima apa yang menjadi warisannya ke dia. Nah, lu sebagai cucunya, lu yang berhak menerima. Permasalahannya adalah lu mau menerima atau enggak. Lu mau ngamalin nggak apa yang itu. Karena kalau lu Masalahnya lu udah ke laut, lu nyemplung bukan cuman berdiri dia, bukan cuman sebatas kaki, tapi lu nyelam. astral kan? Iya, tapi kan berarti udah bukan lagi ketempelan, lu udah pemilik. Nah, lu Ditandai. bukan ditandai, itu udah punya lu. Nah, sekarang pertanyaan gua, sejak kasus itu terjadi sampai lu punya istri, ada pengalaman-pengalaman apa yang mungkin yang sangat nggak masuk di akal tapi udah terjadi? Banyak. Seminggu sebelum anak gue lahir, Bang, itu gue mimpi. Ini rumah sakit yang masih lorong gitu. Nah, posisi istri gue mau lahiran. Oke. Ya kan, dia mau lahiran, terus nggak ada yang mau perawat-perawat sana ngurus Istri. Iya, terus gue cari, terus ada nemu satu ruangan suster gitu, perawat itu, terus mereka kayak yang gosip, nggak mau ngurusin pasien itu dari keluarga Buton, gitu. Oke. Takut ada kuntilanaknya, belum gitu doang. Oke. Nah, terus gue cuma, permisi, ini pasien ini siapa yang ngurus ya? Oh iya, terus bubar gitu. Nah, begitu dalam mimpi gue, akhirnya gue jalan kan. Itu gue ngeliat kuntilanak, bener, yang ditakutin sama si perawat itu. Jadi, kalau misalnya kita ke rumah sakit yang, kayak rumah sakit tua kan, atas langsung genteng dong. Iya, betul. Ya kan? Itu kuntilanak, itu dia punya gaun sampai bawah. Jadi gue cuma bilang, wujud, gitu doang. Terus dia berubah jadi nenek-nenek, terus gue cuma bilang, lo tahu gue siapa kan? Iya. Terus gue dibawa ke satu meja panjang. Di situ ada laki-laki, badannya ya buncit gitu. Langsung sama nih. Nah, itu dia cuma bilang ini. Terus yang si laki-laki buncit itu cuma bilang, oh iya dia gitu. Nah, gue madep belakang, ada raksasa. Oke. Gue cuma lihat kakinya doang, tapi kalau ke atas itu jauh gitu. Nah, si raksasa ini marah, kayak dipanggil gitu. Ngapain manggil-manggil gue? Dia cuma bilang gitu doang. Nah, terus yang buncit itu tersinggung juga. Gue nggak tahu, karena mungkin jin gampang tersinggung kali ya. Menganggap. Nah, terus dia tersinggung, dia besar. Tiba-tiba dia besar. Dia berhadapan-hadapan. Jadi yang raksasa ini itu matanya satu, kayak Cyclops gitu. Oke. Gue sampai, ini namanya Labuto. Oke. Gitu. Nanti gue ceritain si Labuto itu di Buton itu seperti Yoi. apa. Nah, yang buncit itu dia berubah jadi Semar. Jadi dia kayak tersinggung gitu, kayak, ya emang kenapa gitu loh. Kayak gitu lah. Terus gue cuma bilang wujud. Tiba-tiba mereka jadi ya sosok lah gitu, maksudnya kembali normal lagi. Terus yang kuntilanak ini, yang ibu-ibu ini, dia bilang, ini yang mau lahiran. Terus gue nunjuk perutnya istri gue, lo tahu kan dia siapa gitu, yang mau lahir ini siapa? Iya. Terus yang si Labuto itu, raksasa yang Cyclops itu, dia kayak seneng banget, tapi kayak
apa ya, kayak ini nih yang dia tunggu-tunggu. Oke. Jadi gue punya apa ya, vision ya. Kalau anak gue nanti bisa manggil Qorin Sultan Buton. Gue sampai visionnya tuh lumayan jelas nih Bang Mongol. Kayak namanya Wakaka. Tahu. Jadi Qorin itu memang sampai saat ini belum ada yang bisa manggil Wakaka. Anak gue nanti. Gue udah feeling dari tadi. Berarti sebenarnya buyut lu ya udah, gue feeling udah nggak salah berarti. Berarti dalam bahasa kita lu tuh garis biru. Ya memang kalau dari gue Sultan. Garis biru. Nah, garis biru menurunkan beberapa generasi dan mayoritas menolak. Sejujurnya bahkan dari jalur emak lu juga masih ada saudaranya yang nggak mau sama, nggak menolak hal yang. Nah, mereka nggak mau. Akhirnya mereka ke gue. Karena gini Bang Mongol, gue sih yakinnya dari keluarga nyokap itu kan karena memang apa ya, ayahnya bokap nih. Kayak mereka juga satu nggak mau karena ada satu keyakinan kayak ini orang nggak kayak opah gue gitu. Opah gue ini nggak jelas. Mak lu ngomong opah lu tuh beragama tuh tidak sama itu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gue tanya gini, opah kerjanya apa sih? Opah gue tuh kaya banget Bang Mongol. Karena di tahun 70-80 dia salah satu pemilik Jaguar, mobil Jaguar. Jaguar baru datang ke Indonesia, dia yang punya. Salah satunya. Dia kenal juga sama beberapa pejabat di zaman Orba. Bahkan kalau misalnya di apa ya, dia kalau datang ke tempat pejabat gitu, ya maksudnya kan ya siapa, appointment segala macem, ya wajar ya gitu, SOP-nya kan ketemu pejabat, ketemu menteri zaman Orba loh gitu. Oke, betul. Dia cuma klakson doang. Woi, dalam ada siapa aja? Terus dia masuk. Maksud gue sampai sebegitunya. Dan lucunya opah gue tuh hampir sebulan sekali ke Jerman. Ke Jerman. Ke Belanda. Jadi kenapa ke Belanda? Karena sepupunya omah gue kan sempat sekolah di Leiden. Nah, namanya orang merantau kan seneng ya kedatangan saudara yang kaya nih, makan segala macam pasti dibayarin. Kayak gitu. Tapi ketika gue tanya, oke deh kalau emang dia, maksud gue kan gue udah bekerja juga di sebuah perusahaan dan gue tahu gitu loh. Kalaupun emang dia ini apa ya, kaya dengan cara yang benar, pasti dia punya PT, PT-nya jelas, asetnya di mana-mana, gitu loh. Ini nggak ada, gitu. Dan apa ya, ya kayak gitu, kayak gue tanya. Masa sih kalau ada satu pertanyaan yang menurut gue ambigu banget. Dia cuma tante gue cuma bilang, oh iya opa itu punya PT terus sama teman-temannya dibubarin, terus bikin PT lagi dibubarin. Orang konyol apa yang punya PT udah benefit, udah profitable segitunya sampai bisa lu ke Jerman, sampai bisa lu ke Eropa, mayoritas Eropa, nggak pernah ke. Terus gue yakin nggak pernah kayak itu. Terus dibubarin, kan lucu dibubarin juga. Gitu loh, maksud gue nggak mungkin ya. Kayak ibaratnya kita deh punya perusahaan, kita akhirnya bisa sampai misalnya punya klien di luar negeri gitu kan, masa dibubarin? Emang itu klien nggak apa sih, nggak repeat order kayak kita segala macam. Lu pernah nggak ke Buton? Kebetulan pernah, dan ya 2-3 tahun lalu kan gue sempat kuliah di sana. 2014 lah kuliah di sana gua. Itu juga unik tuh Bang Mongol. Lu kuliah di sana. Lu pernah melacak jejak leluhur lu nggak? Malah gue dimimpin. Leluhur lu itu kalau kasar-kasarnya dalam dunia kerajaan, leluhur itu orang yang paling dekat dengan raja, yang dititipin oleh raja sebuah benda, yang benda ini adalah benda yang paling dicari-cari sampai hari ini oleh para keturunan raja-raja Buton. Iya. Nah itu ada di mana?
Karena posisinya adalah terjadi ini namanya kan gontok-gontokan. Nah, ini kita nggak bisa bilang kesalahan, enggak. Betul. Tetapi ini adalah memang udah sebuah zaman itu adalah menikah. Yang satu merasa dia lebih layak, keturunannya menjadi penerus. Yang satu bilang gua lebih dicintai oleh raja, anak gua pasti akan menjadi penerus. Nah, untuk menjadi the next step, the kingnya adalah harus memiliki benda ini. Nama raja tuh disumputin ke kakek lu. Nah, dua anak ini bertarung memperebutkan mencari benda ini. Dia melahirkan generasi selanjutnya adalah generasi yang sedang mencari. Nah, waktu lu dibutun kuliah, lu dimimpiin apa? Jadi kalau memang kita punya kepercayaan nih. Kalau misalnya keluarga sultan kalau belum nginjek keraton, karena memang nenek gue masih di keraton, tinggalnya masih di keraton. Terus di dalam keraton juga masih ada sultan, dan sultan gue juga adiknya atau kakaknya inilah nenek gue gitu, omah lah. Nah, ada karena gue kesana dan gue nginep. Kita keluarga besar dari Jakarta tuh nginep gitu loh. Karena memang percayanya ya kalau belum nginjek keraton belum kebuton namanya. Oke. Kita nginep, terus ada satu, gue bilang si abdi dalam ya. Oke. Abdi dalamnya cuma bilang, karena memang banyak foto-foto, dia cuma bilang nanti nih kalau misalnya besok bangun nanti dilihat-lihat siapa tahu ketemu. Dan bener gue mimpi, gue doang yang dimimpin. Oke. Karena banyak sepupu gue segala macam, om tante segala macam ikut, dan gue doang yang dimimpin. Nah, dalam mimpinya itu karena memang posisi keraton itu ada kan panggung kan. Oke, tahu. Terus ada tuh lantai 3 itu paling kosong karena memang buat tempat pusaka-pusaka zaman dulu lah. Ada tombak, ada segala macam itu di sana. Nah, dalam mimpi gue ke sana. Ada 3 orang. Jadi ada yang tinggi, besar gitu, baju putih semua. Terus yang paling kanan ini pendek. Nah, yang tengah ini bokap gue. Cuma posisi bokap gue tuh kayak kalau tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir. Kenapa gue tahu tahiyat akhir kan kakinya kan kelihatan nih jelas ya. Nah, itu lagi madep ke ngebelakangin gue lah. Nah, yang satu besar ini dia cuma bilang selamat datang. Gitu. Nah, yang kecil dia cuma bilang gini doang. Kebangun tuh gue cari fotonya segala macem, ketemu. Okay. Ternyata yang tinggi itu salah satu sultan. Okay. Jadi masih bapaknya opah gue gitu. Okay. Nah, yang kecil tuh nggak ada di foto. Di foto itu nggak ada. Gue cerita lah sama si abdi dalam ini, bang, kok yang kecil nih nggak pernah ini. Terus dia cuma bilang, ya, iya, soalnya saat itu belum pernah difoto dia ini, gitu. Itu adanya tuh di situ. Gitu. Jadi memang kalau keraton gue itu nggak jauh dari situ ada masjid ya, masjid yang cukup tua, karena terus dikelilingin sama kuburan keluarga. Ada satu makam yang lu kalau mau masuk ke makam itu lu mesti masuk masjid. Luar masjid. Ntar dari sebelah kiri. Nah, gue yakini yang pendek itu yang di makam itu. Dan lu mencurigai gerak-gerik opah enggak? Banget. Kecurigaan lu? Makanya gue bilang itu gue ada di antara 2 dunia nih. Oke. Gitu loh. Yang satu gelap, yang satu opah gue. Kalau gue bilang gue yakinin yang satu opah gue gelap. Di posisi dark. Tapi kalau dari omah gue, dia lebih menjaga gue. Karena gini, gue pernah pas waktu sholat gue matiin lampu, terus gue duduk, terus gue coba ya mungkin bahasa meditasi kali ya. Nongol satu kuntilanak.
Ternyata kuntilanak. Jadi gini, yang kalau kita tahu kan kuntilanak kan gaun segala macam, white lady lah kalau kita bilangnya. Ini bukan kuntilanak biasa. Ini kuntilanak dari terahnya Opa yang memang gue yakin ini pesugihan. Karena kuntilanak ini bentuknya dia nenek-nenek, dia punya kaki kuda. Oke. Gue dialog sama dia, namanya Roro, emang disuruh jaga. Jadi kalau mungkin pernah denger ya, ada satu terah, ada satu kuburan dari keluarga dari satu terah yang lu nggak boleh ngelewatin, pesawat nggak boleh lewatin situ kan, ada di Indonesia. Ternyata ya karena memang keluarga itu dia punya kuntilanak. Nah si Roro ini dia masih satu line sama kuntilanak itu. Opa lu Jatuhnya apa ya, kalau bilang numbalin kali ya. Karena kalau misalnya dari Opa, gue pernah itu ratusan. Apanya? Sosoknya ratusan. Kalau oma lu, Nggak banyak, tapi gue yakin ya baik. lu curiga opa lu berhubungan dengan satanik? Kecurigaan itu dari mana lo? Ada beberapa sih, kayak dia sering menikah dan dia nggak, dan kita nggak tahu siapa aja. Maksudnya? Tahu ada yang ngaku bahwa dia adalah. Iya. Oke. Terus dia. Bisa aja orang itu bukan satanik tapi flamboyan. Orang zaman itu udah punya jaguar. Pasti dikejar oleh banyak wanita. Iya. Dan mereka udah nggak pakai celana dalam kadang. Iya. Sama itu. Jangan kan sama itu, sama sekarang aja. Lu bawa mobil satu yang lu modif aja perempuan udah. Otomatis flamboyan pasti. Tapi kalau gua boleh jujur, Cal, gua nggak ngelihat sisi opa lu itu sisi jahat. Justru sama-sama melindungi tapi dengan cara yang berbeda. Begitu ya? Iya. Sosok opa lu itu dia bukan hanya melindungi, pingin nge-give. Kan lu bisa berkomunikasi. Lu bisa bilang. Lu bisa minta. Gua ambil yang bagusnya. Iya. Yang nggak bagusnya, gua sebagai generasi pelanjut kalau boleh lemparin aja ke laut. Lu ambil yang putihnya. Karena kalau lu ngambil yang putih, lu nggak mau menerima dari opa lu. Iya. Anak lu juga akan tetap dikejar dengan hal yang sama. Kalau opa lu terlibat satanik, gua rasa belum. Cek tuh tapi gimana? Enggak. Opa lu tuh menuruni ilmu-ilmu zaman dulu. Yang harus ada pewarisnya. Oke. Selama ini yang menjadi generasi selanjutnya nggak bisa menerima apa yang punya opa lu. Oke. Ada yang akhirnya generasinya mungkin ada yang jadi gila. Banyak. Iya. Banyak. Sampai yang dipasung gitu Iya. banyak. Karena nggak kuat. Iya. Jadi itu opa lu berharap elunya. Ya kan? Jadi biar dari lu nitis ke anak, lu tinggal mendapatkan yang the bestnya, yang hitam, yang dark, yang mungkin berbau dengan hal-hal yang nggak baik. Iya. Ya nggak apa-apa, lu ambil semarnya. Lu jangan nolak karena anak lu akan mendapatkan hal yang sama. Dan akhirnya kalau anak lu tidak mengambil dari sekarang, anak lu akan menjadi seperti generasi yang sebelumnya gila. Oh iya. Jadi ada sekarang keputusannya di lu. Karena bicara naga di mimpi pertama itu adalah bicara warning. Generasi biru yang kehitam-hitaman adalah generasi yang sudah diambang batas hancur, tidak bisa menerima. Iya. Bahkan ada beberapa generasi yang melakukan penolakan, bahkan merasa diri lebih baik gue jadi rakyat biasa daripada jadi bagian dari keluarga kerajaan, tapi gue harus hidupnya seperti ini. Mak lu nggak mungkin bisa menerima kan, dia perempuan. Iya. Nah adanya di lu. Oke. Yang lu harus lakukan cuma satu, kembalilah pulang ke Buton. Itu doang. Dan kalau ada waktu pergilah ke yang pakai baju yang orang pendek di 3 mimpi lu itu. Iya, ke makamnya. Iya, lu kirimkanlah Al-Fatihah. Iya. Mungkin beliau meninggal tidak pada posisi sebagai orang yang suci, enggak. Setiap manusia yang meninggal tuh selalu punya fase proses. Iya. Kita nggak bisa bilang oh lu berdosa sama enggak. Enggak, tapi pertanyaannya adalah yang gue pingin itu di lu-nya. Lu mau choice mana? Karena tidak semua berna. Hitam itu kan bicara warna. Iya.
Jadi kalau lu selalu anggap warna hitam adalah warna yang menakutkan, nggak juga, itu hanya sebuah warna. Karena warna hitam mau dicampur dengan apapun, warna hitamnya tidak akan pernah kemana-mana. Akan tetap ada, sekalipun dalam bentuk sisa gradasi. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah dibuat mumet, nggak usah dibuat muyeng, nggak usah dibawa pikiran. Malam ini, hari ini lu pulang, 1, 2, 3 hari ke depan lu akan mimpi. Di saat mimpi itu terjadi, lu harus memilih. Milihnya begini, jangan dibuang. Maksudnya gini, yang baiknya lu ambil. Kalau memang dia sayang sama cucunya, dia sayang sama lu, dan next step generasinya dia, yang baik yang harus dikasih. Iya. Minta itu aja. Dan kalau ada waktu lu berangkatlah pergi ke Buton. Carilah sebuah bunga. Kembang sepatu warna merah hanya 1 susun. Jangan yang 3 layer. Hanya 1 susun. Lu tanam di deket pagar. Dah. Nah, anggaplah bunga itu sebagai bunga closing. Bahwa itemlah taruh di sini. Silakan menjaga tapal batas wilayah kekuasaan Butonnya. Iya. Yang putihnya tetap ngikutin lu dan generasi lu selanjutnya. Anak dari anak lu, anak dari anak lu. Jangan cari lagi. Peluang gatal di sisi kiri kanan lu banyak. Iya. Tetapi lu harus berkata tidak. Kasihan anak lu. Iya. Ya, jadi di saat lu mendapatkan apapun yang berhubungan dengan keluarga, jangan dijadikan sebagai sebuah sebuah hal yang membuat diri lu malu. Gitu. Jangan. Itu ada fase dan ada prosesnya. Itu ada maksud dan tujuannya. Iya. Sebagai lu orang Buton asli, punya darah biru di wilayah Buton, keluarga lu terhormat. Pride itu lu harus pegang. Iya. Sekalipun bilang dia itu kan kakeknya dulu, sekarang kan dia hidupnya biasa aja. Biasa aja iya, tetapi harga diri nggak boleh digoyang. Betul. My pride always harus stronger. Iya. Lu harus pertahankan harga diri lu. Mungkin ya kan kakeknya yang kaya, dia mah udah biasa aja kerja sama orang, biarin aja. Gua kerja buat gua nyari makan buat anak bini gua. Lu ada lebihan lu minjem gua kasih. Jadi ini juga buat teman-teman yang ada di rumah, jika engkau punya keluarga, punya leluhur yang punya something di masa lalu, jangan selalu merasa bahwa gua nggak mau bang, gua nggak mau, gua nggak mau bang, ini begini, enggak juga teman-teman. Masa lalu setiap leluhurmu itu adalah proses itu yang menjadikan diri lu ada. Karena tanpa ada mereka nggak ada lu. Yang ada adalah bagaimana caranya. Oke, gua harus membersihkan nama baik keluarga gua dengan apa? Ya udah gua bekerja, gua berusaha. Mungkin gua jadi karyawan nggak apa-apa, yang penting gua dapatnya halal. Gua mungkin dianggap orang kurang ganteng, nggak apa-apa, yang penting gue bisa hidup menafkahi anak dan istri gue kalau udah berkeluarga. Jadi mudah-mudahan 3 hari ke depan lu mimpiin tentang tato lu kenapa. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen. Yang paling penting adalah subscribe selalu. Dadah.